Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Samsiah dari kelas Hukum Keluarga Islam D, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan materi tugas tentang penyitaan dari mata kuliah Hukum Acara Perdata. Pengertian dari penyitaan yaitu tindakan hukum atau tindakan hakim yang bersifat eksepsional atau tindakan memaksa karena adanya permohonan. Adanya permohonan dari pihak bersengketa atau mengamankan barang-barang sengketa, tujuan akhirnya yaitu menjamin pelaksanaan putusan. Kemudian makna sita yaitu tindakan menempatkan hukum secara paksa berada dalam penjagaan atau to take into custody the property of defendant. Yang kedua, tindakan paksa penjagaan custody dilakukan secara resmi berdasarkan perintah hakim. Yang ketiga, benda yang ditempatkan dalam penjagaan merupakan benda yang disengketakan, tetapi boleh juga benda yang akan dijadikan pembayaran uang sebagai pelunasan utang dengan penjualan secara lelang. Kemudian, penetapan dan penjagaan benda yang disita. Selama proses pemeriksaan berlangsung sampai dengan putusan pengadilan atau BKHT, Inkreh van Gewich menyatakan sah dan berharga atas tindakan penyitaan yang sudah dilakukan. Sita merupakan tindakan eksepsional dalam pasal 226 sampai 227 JO 195 dalam HIR. Kemudian 4 esensi fundamental dari penerapan penyitaan yaitu yang pertama, penyitaan memaksakan kebenaran gugatan. Yang kedua, penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan. Yang ketiga, sita merupakan tindakan perampasan. Yang keempat, penyitaan berdampak psikologis. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk atau macam penyitaan. Yang pertama, konservatoire beslag. Konservatoire beslag atau sita jaminan yaitu penyitaan barang milik tergugat. Dasar hukum ada pada pasal 227 HIR atau 261 RBG. Tujuannya yaitu untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan. Sita ini dapat dilakukan jika ada permintaan dari tergugat. Sita ini dapat dilakukan jika ada permintaan dari penggugat dengan mengemukakan alasan ada dugaan atau sangkaan bahwa tergugat akan berusaha menghilangkan, merusak, memindahtangankan benda-benda hak miliknya. Benda-benda yang menjadi objek sita ini adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak milik tergugat, pasal 1131. Kemudian yang kedua yaitu revindicatoire beslag. Revindicatoire beslag yaitu sita terhadap barang milik tergugat yang dikuasai oleh orang lain. Dasar hukumnya yaitu terdapat pada pasal 226 HIR atau 260 RBG. Tujuan dari penyitaan ini yaitu untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita. Benda yang menjadi objek sita yaitu hanya pada benda bergerak. Sita ini hanya terbatas atas sengketa hak milik. Yang selanjutnya yaitu marital beslag. Marital beslag yaitu sita yang diletakkan atas harta perkawinan. Sita dapat dimohonkan dalam sengketa perceraian, pembagian harta perkawinan, pengamanan harta perkawinan. Yang terakhir, eksekutoire beslag. Eksekutoire beslag yaitu eksekusi dalam rangka pelaksanaan putusan hakim untuk eksekusi verbal atau sita eksekusi sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang senilai dengan kewajiban pembayaran uang tersebut. Dasar hukumnya yaitu pada pasal 197 ayat 8 HIR atau 211 RBG yang berbunyi barang bergerak
milik debitur, termasuk uang dan surat berharga, dapat disita. Kemudian tujuan penyitaan. Yang pertama, agar gugatan tidak ilusoir atau sia-sia. Yang kedua, hak tergugat tidak dialihkan atau dibebani kebendaan. Yang ketiga, merupakan upaya bagi penggugat untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas keutuhan hak tergugat sampai dengan putusan BKHT atau IVG. Yang keempat, untuk menghindari itikat buruk tergugat dengan berusaha melepaskan tanggung jawab atau civil liability yang mesti dipikulnya atas PMH atau perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Yang kelima, objek eksekusi sudah pasti ada. Kemudian sita jaminan dan prinsipnya. Sita jaminan atau beslak dapat dimohonkan oleh penggugat dalam gugatannya atau secara terpisah dengan suatu permohonan tersendiri yang diajukan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Yang kedua, penyitaan pada prinsipnya dapat diletakkan baik itu terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak guna menjamin pelaksanaannya putusan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.